Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kajianmu, Ipmawan Ipmawati yang sedang menyimak ya di Zoom yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan ya untuk bisa beraktivitas seperti biasa, kemudian bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan ya, insya Allah penuh berkah ya. Dimana dalam hadis ya Rasul itu menyebutkan ya nikmatani mahbunun fihi makasirun minan nas ya as-sihhatu wal faragh ya. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh banyak manusia itu kesehatan dan kesempatan ya, maka patut kita syukuri ya apa yang sudah Allah berikan kepada kita pada saat ini. Ya, kemudian salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang paling terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas jasa beliau yang kita bisa mengenal Islam ya, kita bisa memeluk agama Islam, kemudian kita bisa merasakan bagaimana keindahan Islam itu sendiri. Oke, jadi pemirsa kajianmu beserta Ipmawan Ipmawati ya dimanapun Anda berada ya. Jadi insya Allah pada sore hari ini ya Mas Latif, insya Allah kami berdua, saya Ipmawan Ilyasya dengan Ipmawan Latif Ghazali ya, dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Magelang akan menemani ya sore pemirsa kajianmu beserta Ipmawan Ipmawati. Oke, dengan tema problematika remaja Islam gitu ya Mas Latif. Jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa remaja itu kan dalam Al-Quran, dalam hadis ya itu kan banyak disebutkan ya, baik itu apa ya mempunyai manfaat ataupun bisa menjadikan satu petaka gitu ya. Jadi ketika kita lihat itu ya remaja saat ini itu gimana sih Mas Latif menurut pandangannya sampean gitu? Ya kalau dari aku ya, pemirsa kajianmu ya, terkait dengan remaja itu pokoknya usianya penting banget diatur, dikelola agar bisa manfaatnya, kemudian waktunya untuk mencari pengalaman dan juga mempersiapkan ke depan. Nah, mungkin Mas Ilyas tadi sudah bilang Al-Quran dan hadis. Nah, nanti bisa menyebutkan ya pandangannya dalam Islam gitu. Kalau dari aku mungkin melihat secara umum gitu ya, remaja Islam itu hari ini sudah melalui proses adanya pandemi ini kan mungkin naik turunnya terdampak banget gitu. Nah, kita mungkin perlu sebelum tahu problemnya itu perlu melihat dari pandangan Islam sendiri itu. Nah, kalau dari Ilyas tadi sempat ngomongin Al-Quran dan hadis, mungkin sharing sedikit lah dari situ. Gimana? Mungkin dalam hadis ya Mas Latif ya. Jadi dalam hadis yang populer ya, mungkin para pemirsa juga tahu bahwa Allah ya kelak itu akan melindungi atau memberikan naungan kepada 7 golongan ya, dimana 7 golongan itu kan kebanyakan dari para pemuda itu ya, dimana itu kan hadis ya, ketika Rasul meriwayatkan itu kan enggak semata-mata hanya sekedar riwayat ya, tetapi ada makna yang lain ya, bahwa di antara sekian banyak itu dari 7 itu ya paling banyak itu pemuda ya. Karena apa ya, bahwa pemuda itu ketika para remaja, para pemuda itu benar-benar berada di jalan Allah ya, berada dalam kebaikan ya, maka itu akan memberikan keutamaan yang luar biasa ya. Sebaliknya ketika para pemuda itu main-main atau banyak terjerumus kepada hal yang lain ya, itu mungkin bisa menjadikan satu bencana. Iya, nah ini aku sempat ingat juga kalau ada 5 hal ya dalam hadis itu disebutkan, salah satunya manfaatkan usia muda sebelum masa tua. Nah itu kan yang penting ya, kalau sudah tua kan ya terlewat masa mudanya tadi. Nah remaja itu mungkin penting banget manfaatin itu. Nah itu ya teman-teman dari pemirsa kajianmu ya hadirin. Nah jadi perlu kita tahu dulu pandangan Islam gitu. Nah gimana Mas? Jadi itu ya pandangan Islam, bahwa dikatakan juga ya bahwa
kunci kebangkitan umat itu ya. Mungkin ini statement ya yang banyak kita dengar itu kan dari pemuda ya. Jadi kalau para pemudanya rusak ya maka keruntuhan umat Islam itu akan terjadi ya. Bahkan ini ya yang menjadi satu tantangan ya bagi teman-teman kita ya, bagi orang-orang di sekeliling kita ya. Jadi itu bagaimana cara kita untuk mengajak ya para pemuda, para remaja itu untuk bagaimana sih caranya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Seperti tadi ya di awal Mas Latif menyampaikan ya bahwa semua kegiatan ya saat ini kan online gitu ya. Gitu. Jadi belajar atau sekolah daring ya itu kan akibat dari COVID ini ya, pandemi itu. Dan itu nggak bisa kita sangka ya kita datangnya mau kapan, dan itu kan apa ya sebagai bentuk transmisi ya atau bentuk perubahan yang harus kita lakukan ya. Tapi yang jadi kendala itu sih ya Mas Latif, menurut saya itu ketika pandemi COVID datang itu gimana sih menurut Mas Latif, apakah para remaja itu siap ya, ketika dikatakan itu kan siap nggak siap, namanya perubahan itu kan harus dijalani ya. Menurut Mas Latif gimana sih tanggapannya? Nah ini bisa nyangkut soal problematika ya kan, betul. Jadi pandemi ini ternyata bisa berdampak dengan menghadirkan atau munculnya problem di usia remaja. Jadi teman-teman yang sudah sudah melalui proses pandemi, karena sekarang kan sudah post pandemi juga gitu ya. Jadi teman-teman yang di usia remaja ini kayaknya memang sebetulnya bukan pandeminya juga yang salah gitu, tapi teman-teman juga mungkin menyikapi pandeminya itu belum begitu baik gitu. Jadi adanya pandemi itu kan kalau dari aku kelihatan jelas itu di mental mereka gitu, yang dulunya banyak harus bertemu gitu kan, tapi harus diubah dengan seringnya online gitu. Akhirnya mental untuk mungkin di depan berbicara seperti ini tuh ngerubah gitu, ngerubah dari sikap mereka ya. Banyak karakter gitu yang jadi PR banget. Remaja itu harus bisa lebih membiasakan diri gitu ya. Ada, makanya mungkin hari ini banyak yang kayak pendidikan karakter atau kegiatan-kegiatan yang pembelajaran karakter gitu bagi remaja. Mereka kan yang korban pandemi gitu ya. Gitu. Ya artinya ke problemnya tadi itu salah satu problem. Mungkin kalau dari Elias problemnya gimana menurutmu nih? Gitu. Kalau dari saya ya berbicara COVID ya. Saya juga alumni COVID nih kebetulan. Jadi saya lulus itu ya tahu-tahu lulus gitu aja gitu kan. Ya. Tapi yang harus jadi garis bawah itu ya bagaimana tadi ya, itu bagaimana cara kita menyikapi. Jadi salah satu tokoh itu kan pernah bilang ya bahwa tidak ada sesuatu yang stagnan atau tidak ada sesuatu yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Maka mau tidak mau ya perubahan karena pandemi apalagi itu kan ya harus kita lawan ya. Tapi bagaimana cara kita menyikapi itu ya kepada diri kita masing-masing ya. Kita bisa zaman sekarang itu kan serba online gitu ya, canggih lewat HP ya. Jadi bagaimana kita itu bisa memanfaatkan waktu kita, kemudian bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu untuk hal yang bermanfaat. Misal nih ya, ketika online ya itu kemarin muncul namanya PPKM atau PSBB gitu ya. Jadi setiap kegiatan itu dibatasi jumlahnya. Gitu. Tapi kan itu nggak bisa menjadi satu rintangan atau jadi satu hambatan bagi kita untuk dulunya yang pernah ngaji secara tatap muka, kemudian pandemi sudah nggak ikut ngaji lagi. Harus libur gitu ya, harus libur ya. Kan kita bisa memanfaatkan HP seperti itu kan lewat YouTube, lewat TikTok, bahkan aplikasi yang sekarang TikTok itu ya juga banyak mengandung unsur dakwah gitu kan, unsur kebaikan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengolah YouTube kita, kemudian media sosial kita juga itu untuk kegiatan yang baik. Kan pandemi ini kan memaksa kita atau memberikan kepada kita itu waktu yang lebih banyak. Ya, jadi betul. Semua serba online gitu kan. Ya. Nah, jadi bagaimana waktu itu bisa kita manfaatkan gitu kan Mas Lan? Iya betul banget.
kita. Ini terkait dengan problem juga sebetulnya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin kurang bijak memanfaatkan media sosial. Iya, Ya kan? Betul kan? Nah, banyak kan. Banyak sudah aplikasi yang disediakan. Nah, jadi teman-teman atau pemirsa kajianmu, tolong pahami ya, nanti kita mau menggarisbawahi ya. Sosmed itu sebetulnya nggak jadi mungkin negatif ya, asalkan mungkin dari remaja atau pemirsa kajianmu itu ya tentunya bisa memanfaatkan hal itu. Iya. Bahkan dibilang TikTok gitu ya, TikTok hari ini tuh ya sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk media dakwah, dan waktu seketika kita daring pun kita juga bisa mengaji. Salah satunya sekarang ini teman-teman kan menyaksikan atau pemirsa sekarang ngaji juga bisa memanfaatkan waktu ngabuburitnya dengan menonton kajianmu gitu. Nah, terkait dengan problem, kalau dari pandanganku itu ya mungkin memang tadi ada pandemi itu, dan juga ya bagaimana ada rintangan soal kemajuan teknologi itu. Nah, kalau dari Ilyas gimana nih solusi gitu ya, atau kamu sendirilah menata itu, karena kamu bilangnya alumni COVID gitu ya. Jadi enggak juga lah gitu, pokoknya itu sudah berlalu gitu ya, anggap aja udah berlalu. Kamu sekarang gimana nih kalau dari dirimu sendiri mengatur waktunya itu, maksudnya bagaimana ya keluar dari problemnya tadi, karena ya kita berdua juga masih di usia remaja gitu ya, masih sama seperti teman-teman yang Ipmawan Ipmawati gitu. Nah, gimana ya? Dari saya mungkin lebih banyak memanage waktu ya, artinya ketika punya waktu kosong ya itu dimaksimalkan ya, karena waktu itu ketika nggak dimaksimalkan dengan baik itu kan bisa menjadi satu bencana bagi kita. Atau namanya besok ya, saya itu pernah dengar ya dalam satu riwayat itu bahwa besok kelak di Yaumul Hisab itu ya yang paling banyak ditanya itu apa yang sudah kita lakukan di waktu masa muda itu ya. Jadi benar ya yang tadi dikatakan Mas Latif dari awal sampai sekarang ya, bahwa manfaatkan waktu sehatmu ya, waktu mudamu sebelum masa tuamu ya. Karena kita masih muda ya, kita masih sehat ya, kita masih punya power, kekuatan gitu untuk kemana-mana pun. Jadi itu ya, jadi bisa kita manfaatkan ya, walaupun daring ya udah kita bisa mengaji ya, bahwa kemudahan teknologi itu kan bisa memberikan kemudahan juga bagi kita. Yang dulu itu harus beli buku hard file gitu ya. Nah, kita bisa download di internet pakai ya, sekarang udah ganti gitu ya. Iya ya, jadi kita bisa baca-bacaan dari itu. Jadi bagaimana kalau dari saya nih ya Mas Latif, itu bagaimana memanfaatkan waktu luang. Jadi dalam Al-Insyirah itu kan juga dijelaskan ya, apabila kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan maka pindahlah ke pekerjaan yang lain ya gitu. Jadi pada waktu kosong ya kita manfaatkan untuk yang lain. Mungkin seperti itu, ditambahin bisa. Iya, oke. Jadi tadi kuncinya itu soal manajemen waktu gitu ya. Nah, itu penting banget seperti dalam Quran surat Al-Asr. Nah, ini aku pengen nambahin juga, mungkin Ilyas juga ngalamin hal ini mungkin ya. Kalau dari aku itu yang utama gitu itu adalah soal teman gitu. Faktor sahabat atau lingkungannya dia. Terutama yang masih remaja, pasti temennya itu bakal pengaruh banget gitu. Nah, aku ngambilnya dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayah ya sampean. Nah, di situ sudah dijelaskan kalau kita kerjasama boleh banget soal kebaikan dan juga ketakwaan. Tapi kita nggak boleh kerjasama nih soal dosa dan permusuhan. Iya, benar. Nah, jadi dari situ aku paham banget kalau kita itu perlu memilah sahabat tadi atau teman kita, lingkungan kita, agar apa? Walaupun manage waktunya udah baik, tapi kalau memang kita belum menemukan lingkungan yang baik, kita itu kena dampaknya itu. Makanya salah satunya hari ini ditemui remaja itu ya nongkrongnya itu loh, nongkrongannya itu loh yang bikin PR gitu ya. Ternyata kok teman-teman itu punya minat soal motor ya, ternyata tongkrongannya dia ke geng motor, akhirnya dia malah jadi harus ada ikut-ikutan geng motor, masuknya diberikan syarat
harus kamu bisa coba nodong orang, jadinya istilahnya kritik gitu. Nah itu kan PR banget. Jadi ya kalau menurutku ya sebenarnya manage waktunya memang naik turun sih, karena memang usia pubertas. Tapi ya tadi memilih sahabat itu penting. Nah, iya nggak menurutmu gitu? Iya sih, kalau saya menurutku ya memang bagaimana kita memilih sahabat, mencari teman ya, bahwa dalam satu riwayat juga ya saya pernah dengar ya bahwa keimanan kalian ya, keyakinan kalian itu juga dipengaruhi oleh teman kalian ya. Jadi dari riwayat ini ya itu kan jadi bisa kita ambil ya. Jadi bahwa teman itu memberikan andil yang besar ya, bagaimana kita itu berbuat ya. Jadi penting banget buat kita itu ya Mas Fatih untuk mencari teman-teman yang solih ya. Jadi dikatakan di luar sana ya berteman itu buat dengan siapa saja ya. Tapi kalau menurut saya ya memang berteman itu harus dengan siapa saja. Tetapi ketika di lain hal ya, di lain sisi kita juga harus memilih teman ya. Bagaimana kita memilih teman itu teman-teman yang solih ya, bagaimana teman itu bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Nah seperti itu sih kalau dari saya tambah. Oke, berarti ada dua ya yang perlu aku dan Ilyas juga garis bawahi, bagaimana memanage waktu dan juga tadi memilah teman gitu ya. Iya, gitu. Lingkungan gitu. Nah itu mungkin dua hal sebenarnya yang kita sampaikan terkait yang tadi problematika remaja Islam gitu. Nah itu mungkin dari teman-teman bisa menambahkan atau punya pengalaman sendiri, nanti bisa komen juga di YouTube dari kajianmu juga, dan berpendapat boleh banget, karena kebetulan kita juga masih belajar remaja dan masih belajar juga gitu ya Ilyas. Nah itu mungkin dari aku dan Ilyas itu. Nah aku kembalikan deh tadi yang mau Ilyas kan. Nah gitu ya. Itu ya teman-teman pemirsa kajianmu yang dimanapun Anda berada ya, itu ya bahwa remaja ya saat ini itu kan mengalami satu perubahan, bukan hanya remaja, semua orang ya. Tapi bagaimana kita ya itu bisa menghadapi era perubahan ini, transformasi ya, dari yang kuno ya menjadi ke modern. Jadi perubahan itu kan tetap ya, tapi yang perlu kita garis bawahi ya, karena ini sangat riskan ya, namanya gitu, itu remaja ya, sesuai tema ya, bahwa remaja itu waktu-waktu atau masa-masa yang sangat bahaya banget ya, ketika kita nggak bisa mengatur atau memilih jalan ke arah yang lebih baik seperti itu ya. Nah mungkin itu dulu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Atif ya, ketika teman-teman punya pengalaman pribadi ataupun hal yang lain ya, itu silahkan bisa komentar di bawah seperti itu ya. Mungkin itu dari kami berdua ya, banyak salah kata itu datangnya dari kami pribadi, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Dari kami, saya Ipmawan Ilyas dan rekan saya Ipmawan Latif ya, pamit undur diri. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.